Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan poster yaitu mengenai Macroleucophytos ertawar. Apa sih Macroleucophytos? Macroleucophytos ertawar adalah hewan invertebrata yang hidup di dasar perairan dan berukuran cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang, yaitu kurang lebih 1 mm. Organisme ini hidup di sungai, danau, rawa, dan perairan tawar lainnya, menempel pada substrat di antara batu, pasir, atau bahan organik. Apa itu Macroleucophytos? Macroleucophytos merupakan organisme yang tak bertulang belakang, yang hidup di dasar perairan dan bergerak relatif lambat. Mereka berperan penting dalam ekosistem perairan sebagai pengurai bahan organik, sumber makanan bagi biota lain, indikator kualitas air, menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Ciri-ciri Macroleucophytos: hidup di dasar perairan, berukuran kurang lebih 1 mm dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak memiliki tulang belakang, hidup menempel, merayap, atau menggali di substrat, relatif menetap dan sensitif terhadap pencemaran. Manfaat Macroleucophytos menjadi bioindikator alami kualitas air, membantu proses dekomposisi dan daur ulang unsur hara, menjaga kestabilan rantai makanan di ekosistem perairan, membantu penelitian dan pemantauan lingkungan. Dan untuk faktor yang mempengaruhi, ini kualitas air, substrat, arus, vegetasi, suhu, dan kondisi lingkungan. Dan ini klasifikasi Macroleucophytos ertawar berdasarkan famili. Yang pertama yaitu famili Betidae, yang pertama yaitu larva, hidup di perairan, berarus, tubuh pipi, memiliki 3 ekor. Dia sangat sensitif terhadap pencemaran. Yang kedua yaitu famili Leptoplebidae. Dia berukuran kecil, antena panjang, insang pada abdomen, hidup di perairan jernih dan beroksigen tinggi. Yang ketiga yaitu famili Piptagenidae. Dia dengan 3 ekor, insang pada toraks, tubuh ramping, indikator air bersih dengan arus deras. Yang keempat, famili Vernidae. Hidup di batu-batu pada arus deras, memiliki 2 ekor, sangat sensitif terhadap pencemaran. Yang kelima, famili Gophidae. Bertubuh besar, memiliki labium atau kopeng yang dapat dilipat untuk menangkap mangsa. Yang keenam yaitu Ceonaglionidae. Bertubuh ramping, memiliki 3 insang di ujung abdomen, hidup di perairan tenang hingga berarus. Yang ketujuh, famili Hydrosidae. Larva membuat rumah dari pasir, berkerikil, atau bahan organik, hidup di perairan bersih. Yang ketiga yaitu famili Leptoseridae. Dia larva membuat kes dari daun atau ranting halus, lebih toleran terhadap kondisi jeda. Yang kesembilan yaitu famili Gastropoda. Hidup menempel pada substrat, memiliki cangkang tunggal, berperan sebagai pemakan detritus dan alga. Yang ke-10 yaitu famili Bithynidae, yaitu cangkang kecil berbentuk kerucut, hidup di perairan tenang, sebagian toleran terhadap pencemaran. Yang ke-11 yaitu famili Limnaeidae. Dia cangkang besar berbentuk
oval atau spiral, hidup di perairan tenang dan bervegetasi. Yang terakhir, famili Tubifidae. Dia cacing kecil berwarna merah, hidup di lumpur, kaya bahan organik, toleran terhadap pencemaran organik lebih tinggi. Selain itu, makrojobitos air tawar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, keanekaragaman, dan kelimpahan. Dapat digunakan sebagai indikator alami untuk menilai kualitas air. Dengan memahami jenis-jenis makrojobitos dan kondisi habitatnya, kita dapat lebih peduli dalam menjaga pelestarian perairan tawar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bertanya?